Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Laksamana Cengho yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan saya di bulan 7 ini lah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktu kita sedikit, coba kita berikan materi. Saya berikan materi ada 4 atau 5 amalan yang berbobot, yang jaminannya adalah surga Firdaus. Itu ada di Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Di ujung ayatnya itu, di ayat 9, 10, 11 itu, atau 10, 11, di situ hadiahnya. Apa itu? Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang akan diwarisi. Siapa akan diwarisi? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka yang akan diwarisi surga Firdaus dan mereka itu kekal di dalamnya. Ada 5 pekerjaan yang didapat, yang kalau kita kerjakan dapatlah surga Firdaus nih. Di mana letaknya surga Firdaus itu? Surga Firdaus itu paling tinggi, kedudukannya paling depan, paling tinggi. Ada yang bilang jumlah surga itu 24, ada yang bilang 7, ada yang bilang 100. Anggaplah 100. Nah, Firdaus itu letaknya di atas. Dari bawah sampai ke atas, setiap kali stasiun surga 1, surga 2 dan seterusnya, itu jaraknya 500.000. 500 juta 500 tahun jalannya tadi. Dari satu surga begitu perjalanan naik ke atas dan sampailah kepada Firdaus. Nah, kenapa ini yang saya sampaikan? Karena ini modal kita kalau kita nanti mati atau meninggal dunia, maka kita akan langsung menuju kepada surga Firdaus. Ini bekal ya Bu, bekal untuk kita meninggal. Sebab kita ini harus mikirkan juga apa yang kita tinggalkan, apa yang kita bawa. Mati itu tak ada waktu, tak mengenal tempat, tak mengenal waktu, tak mengenal sikon. Kapan Mbak bisa mati? Orang lagi sembahyang lagi rukuk, lagi sujud tak bangun-bangun lagi, mati di situ itu. Ada orang lagi karaoke tuh di panggung pengantinan tuh, lagi enak joget-joget, gedebuk, jatuh, katanya kepleset, padahal tuh dia mati, serangan jantung. Ada orang lagi, kalau saya di kampus tuh lagi nguji skripsi, lagi nguji disertasi dan lagi nguji tesis, dosen tuh meninggal di atas meja itulah, tersungkur di situ, terduduk di situ. Jadi kepalanya menunduk, dikira kita lagi begini, rupanya dia lagi meninggal, sudah meninggal dunia. Itu lagi ujian. Ada orang lagi khutbah Jumat, jatuh dari dari mimbarnya. Ada orang lagi ceramah, ada lagi nyanyi. Syukur-syukur kita ini meninggalnya lagi sholat, atau lagi berjuang di jalan Allah. Misalnya lagi pengajian begini, kalau saya mungkin lagi ceramah begini, atau geletak gitu ya kan, atau lagi khutbah. Jangan sampai meninggalnya itu di tempat yang tidak enak. Misalnya lagi tempat, kalau lanang kemana ada yang mati di tempat perzinahan, pelacuran. Jadi meninggalnya itu di sebelah perempuannya. Kebanyakan minum obat kuat. Jadi saking kuatnya mati dia. Jantungnya tidak kuat menahannya. Karena udah tua, 65 tahun. Nak 70 tahun. Minum obat kuat, mati di situ. Nah, jangan sampai mati di situ. Di tempat-tempat yang buruk-buruk macam begitu. Mudah-mudahan kita ini dimatikan oleh Allah di tempat yang baik, di masjid atau di tempat kita berjuang. Misalnya sedang lagi berjuang mencari rezeki, mencari nafkah,
atau berjuang lagi untuk anak kita, maka kita meninggal. Di situ namanya mati kita dalam mati syahid, atau disebut sebagai mati yang memang betul-betul di jalan Allah. Nah itu. Jadi mati kita ini tidak bisa ditentukan kapan dan waktunya, saya nggak tahu. Dan tidak ada orang yang dikasih tahu waktunya. Misalnya, ibu nanti meninggalnya 2 hari lagi. Ini suratnya, SK-nya. Sebentar lagi malaikat datang 2 hari lagi. Tunggu ya bu. Saya yakin ibu nih, ibu tidak mungkin pergi kemana-mana. Di masjid terus. Dari pagi ke pagi. Dari pagi ke pagi. 2 hari ntar lagi mati nih. Jadi zikir BKW-nya. Kenapa? Waktu sudah tahu. Nah sekarang kita santai-santai gini nggak ngerti. Mana tahu balik ini kita lewat. Mana tahu balik ini kita meninggal. Nggak tahu kita. Nggak mengerti. Ada kawan lagi main catur bu. Begitu dia sekak seter, disekak oleh Tuhan, mati juga dia. Di atas papan catur tuh meninggalnya. Ini artinya bukan? Tidak bisa kita tebak. Nah itu makanya Allah itu kenapa tidak memberitahu waktu kita masing-masing kapan meninggalnya? Untuk apa itu tujuannya? Liyabluwakum ahsanu amala. Untuk menunjukkan kepada kamu, menguji amalan-amalan yang terbaik. Ahsanu amala. Jadi orang kalau nak masuk surga Firdaus itu bukan banyaknya amal, tapi ahsan amal atau amalan yang terbaik. Bahasa kita namanya amalan yang berkualitas atau amalan yang berdaging. Bukan amalan kurus, amalan yang berdaging. Jadi amalan yang berdaging itu dalam Al-Quran surah Al-Mu'minin ada 5. Amalan yang berkualitas tinggi, yang di situ kita dapatkan surga Firdaus. 1 kata Allah, qad aflahal mu'minun. Itu kata pertamanya. Beruntunglah orang-orang mukminun kata Allah. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang salatnya khusyuk. 1. Jaminan surga Firdaus kalau ibu-ibu dan saya serta semua orang ini salatnya khusyuk. Khusyuk itu adalah salat yang berkualitas. Kita ini salat asal sekedar salat. Kadang kita sholat itu hanya menggugurkan kewajiban. Ibu kan kalau sembahyang, sudah tenang rasanya kan. Tidur enak, golek-golek enak. Coba kalau belum sembahyang, rasanya resah. Rasanya ibu kalau sudah menjalankan kewajiban itu, rasanya tenang. Itu sholat. Kadang-kadang saking kita itu kewajiban, sholat itu menjadi beban dan kewajiban. Begitu azan datang, ya Allah azan lagi, barusan duduk. Baru duduk nih pantat nih. Kalau azan cepat nih ya azannya yuk. Itu tandanya kita sholat tuh beban. Itu beban. Bagi orang yang tidak beban, begitu azan, alhamdulillah ketemu lagi dengan azan asar. Rasulullah itu bu, menunggu sholat maghrib ke isya, kan lama tuh. Jadi Rasulullah habis sholat maghrib itu cuma 5 menit duduk, kemudian dia resah. Pengen mengejar atau pengen sholat isya lagi, tapi waktu belum masuk. Dia rindu mau ketemu lagi dengan Allah. Akhirnya dia panggil Bilal, suk azan, belum waktunya ya Rasulullah. Cobalah kau hibur aku ini. Aku ini pengen dihibur, aku ini resah, aku pengen ketemu dengan Allah lagi. Rasul itu bukan kewajiban dia. Dia satu keinginan untuk bertemu dengan Allah. Itu Rasul. Dia nggak ada pengen. Kalau kita kan beban. Kalau kita tidak sembahyang rasanya bukannya sedih atau apa, tapi cuman takut dosa wae. Takut dosa. Sudah. Kalau misalnya kita sudah sholat, kita tidak pikir lagi mau sholatnya benar, mau sholatnya salah, nggak kita pikir. Nah itu sholat kita. Maka orang khusyuk itu kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45-46, Usta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu khusyuk, salat itu berat. Salat itu berat kata Allah. Innaha lakabiratun. Dia berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
Orang yang khusyuk itu sholat itu tidak berat. Kenapa? Karena orang yang khusyuk itu dia tidak tahu lagi. Dia jalankan itu, kemudian dia merasakan kenikmatan itu. Itu namanya khusyuk. Nah, kuncinya ibu kalau kepengen khusyuk, caranya kalau kepengen khusyuk, kata Al-Quran di lanjut ayat itu, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka merasakan dan meyakini bahwa mereka sholat itu ingin bertemu dengan Allah, dan mereka akan bertemu dengan Allah, dan mereka akan kembali kepada Allah. Yakin itu, dia meyakini itu. Maka kita kalau sholat itu bu, kalau sholat asar itu jangan berpikir besok ketemu asar lagi. Kalau ibu masih mikir aku sholat asar, besok masih ada asar lagi, itu sholatnya masing-masing. Tapi kalau ibu yakin aku sholat asar, belum tentu aku ketemu dengan maghrib, belum tentu aku ketemu dengan asar besok, maka sholat kita benar-benar. Tapi kalau masak nasi, gue buat lauk, jangan mikir, ya Allah mungkin aku tidak ketemu lagi dengan lauk tempe besok. Tidak semangat lagi ngerjokannya. Sudahlah basi, tidak ada semangat lagi. Kenapa? Karena kita kalau urusan dunia itu seolah-olah hidup kita panjang. Ya, seolah panjang. Ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dan perbuatlah perbuatan amal akhirat itu serasa kamu itu akan mati besok. Jadi wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kerjakanlah dunia itu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan kerjakanlah akhirat itu seolah-olah kamu mati besok. Jadi kalau sholat ini rasakan mati besok. Tidak mungkin saya ketemu lagi nih kalau misalnya Allah beri saya panjang waktu. Ya kalau tidak, habis asar nih, atau saya dalam sholat ini bisa mati. Nah tapi kalau nyapu, nyetrika, masak, itu jangan mikir, ya Allah aku besok mati. Tidak semangat. Sudahlah dosa masalah lagi, besok mati juga. Jangan begitu, salah kata Rasulullah. Kata Rasulullah, makan waktu kita mengerjakan akhirat seolah-olah mati besok. Itu yang penting. Nah kalau ibu nak khusyuk itu, rasakanlah bahwa aku ini tidak mungkin akan hidup lagi besok. Aku mungkin aku bisa mati di sini, bisa mati di dalam sholat ini. Maka sholatlah benar-benar, khusyukkanlah. Itu pertama. Yang kedua, bacaan sholatnya itu dipahami. Pahami bacaannya. Kalau kita baca Subhana Rabbil Azimi, pahamlah artinya Maha Suci Allah yang agung. Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah Maha tinggi. Terus dipahami. Pahami betul bacaan itu, sehingga nanti bacaan itulah yang mengantarkan kita kepada khusyuk. Jangan mejem. Kalau mejem hukumnya makruh. Tidak boleh sholat mejem bu. Kenapa tidak boleh sholat mejem? Karena sholat itu kita sedang tidak bergerak, sedang haram hukumnya bergerak. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Takbir, setelah takbir haram melakukan makan, bergerak dan segala macam. Bagaimana untuk membuka haramnya? Salam. Salam itu adalah menghalalkan semua gerakan. Tadi tidak boleh gerak 3 kali, setelah salam boleh. Tadi tidak boleh makan, setelah salam boleh makan. Jadi pembuka sholat itu adalah wudhu, yang mengharamkan sholat adalah takbir, yang menghalalkan sholat adalah salam. Maka begitu kita sholat dilarang untuk mejem, karena kita sedang sholat tidak bergerak. Oleh karena itu, karena kita sholat itu di situasi yang tidak menentu, maka mata harus terbuka. Begitu mau ruku atau mau sujud, ular kobra lewat. Macam mana coba? Apakah ibu terus ruku dan sujud? Mati nanti kita dipatuk ular. Lari. Boleh lari, lari, harus, nyawa lebih berharga. Ini amanah, ada juga ayatnya nanti itu. Amanah, jago itu. Makanya kalau mejem, sholat mejem nih. Begitu kita sujud, tahu ada ular. Kepetuklah muka kita. Gak tahu ada ular bersarang di situ. Lewat di sejadah kita. Karena kita tidak tahu. Apalagi sholat kita di luar. Apalagi di masjid, banyak kelabang, banyak kalajengking. Tidak tahu itu. Sering masuk rumah tuh kala jengking, kita tidak ngerti kelabang masuk,
Makanya kalau kita melek, itu kita nampak ada yang di depan tuh apa baik. Ada kotoran, ada tai kucing, apa tai cicak atau apapun kan kita bisa lihat. Bisa kita bersihkan atau bisa kita hindari. Makanya nggak boleh mejem. Mejem hukumnya makruh. Nah, untuk khusyuk itu kata Imam Syafi'i, pahami bacaan, lihatlah tempat sujudnya tadi. Nah, pilihlah sejadah itu yang tidak usah yang aneh-aneh, Bu. Ini sejadah ada gambar Hello Kitty atau gambar itu. Dulu ada sejadah yang ada kompasnya. Ingat enggak, Bu? Ada kompasnya. Nah, di situ sholat sambil memandangi kompas. Kompasnya tidak bergerak. Ini kompasnya rusak nih kali ya, tidak bergerak-gerak. Kan mikir jadinya gitu kan. Makanya sholat itu di tempat yang bersih, yang enak, yang kadang nyaman. Nggak ada gambar-gambarnya. Makruh pula sholat itu kalau ada pakai sejadah yang ada gambar-gambarnya. Makanya sholat jangan pakai koran. Nah, biasanya kita sholat Idul Adha atau Idul Fitri karena di luar di lapangan gelar koran. Berita infotainment. Kan begitu. Siti Badriah kena kena getah bening. Gusti kena mulai baca. Bukannya bacaan Al-Fatihah tapi baca koran. Akibatnya itu. Kenapa kita membaca? Jadi sholat itu konsentrasi. Dan sholat itu jangan tengok kemana-mana. Kayak orang Arab sholat gini nengok. Itu bikin kita tidak konsentrasi, Bu. Allahu Akbar. Wih, itu mau kena orang kok warna pink dewek ya. Orang putih dia mau kena. Wih, mahal tuh mau kenanya. Di mana ibu tuh beli yo? Akan mikir begitu tuh kita tuh. Lagi sholat mandangi mau kena orang. Atau mencocok-cocokkan mau kena orang. Ada tuh. Kalau kami yang cowok-cowok ini kadang-kadang ada anak-anak muda tuh pakai baju dagadu dari Jogja tuh. Siapa yang baca tulisan itu termasuk orang gila. Kan kita baca juga tuh. Tulisan di belakang bajunya tuh. Itu kan di belakang baju tuh kalau untuk sholat tidak boleh tuh. Kenapa? Mengganggu konsentrasi yang di belakang. Sama dengan ibu-ibu. Kalau sholat jangan pakai mukena yang aneh-aneh. Ini warna pink, warna hijau dewek, atau warna kembang-kembang banyak sekali. Kemudian yang berbeda dengan orang lain karena mengganggu konsentrasi kawan kita. Maka pakailah yang umum orang pakai. Itu supaya kita sama-sama khusyuk. Khusyuk itu kata Allah akan membuat kita menjadi sholat kita benar dan sholat kita itu menjadi diterima oleh Allah dan ditempatkan di surga Firdaus. Itu khusyuk. Kemudian untuk mencapai khusyuk itu selain itu apa? Wudunya dulu dibenerin. Wudunya. Ibu kalau wudu itu benar-benar wudu, jangan asal wudu kecepuk gitu kan? Kupingnya begini-gini aja. Takut pula dia make upnya hilang kan? Cuma disiram-siramnya air gitu. Nggak sampai basah ininya. Nggak sampai basah. Ya. Kuping diginiin main. Padahal kuping itu harus ditarik, Bu. Ini masukkan, ini ditarik begini. Kenapa harus ditarik? Untuk menghindari besok kita kalau tua jangan pikun. Karena ini adalah untuk narik kita supaya otak ini bergerak dia di terapi. Makanya kita waktu kecil dulu sama guru kita, kalau salah ditarik kuping sama guru tuh. Ya kan? Ditarik tuh. Kenapa? Kalau kita bodoh tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang guru kita, ditarik kuping itu, dijewer. Bagus itu dijewer. Makanya kalau kita tiap 5 kali sehari itu menjewer kuping kita, insya Allah terhindar dari pikun. Insya Allah. Lakukan itu. Jangan sampai dibasahkan cuma begini-gini ya. Begini-gini. Ditarik kuping tuh. Ditarik. Supaya otak di belakang ini nanti terkontak dia. Karena kuping kita ada hubungan ke sana. Maka itu tujuannya itu. Dalamnya juga bersih, ininya bersih, ke dalam kita tarik lagi. Itu pentingnya. Itu wudu yang benar. Muka dibasuh, kepala dibasuh, tangan dicuci yang bersih. Kemudian airnya diperhatikan. Kalau wudunya benar, insya Allah sholatnya juga benar. Dan kalau dia khusyuk, ibu-ibu khusyuk dalam sholat itu nanti, maka sholatnya menjadi khusyuk, kemudian diterima oleh Allah. Itu khusyuk yang pertama. Yang kedua itu adalah mana tadi? Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini artinya adalah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ibu kalau ngumpul-ngumpul tuh jangan ngomong-ngomong ngota-ngota yang tidak atau komen-komen yang tidak perlu. Kalau ibu tidak ada berkepentingan di situ, jangan komen. Karena tidak dibutuhkan.
Jadi jangan berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Misalnya kita galak ngota-ngota tuh, kita tidak punya tapi kita ngomong punya, membual. Itu namanya omongan anil lagwi muridin. Orang-orang yang pengen sukses hidupnya itu jangan sampai ngomong yang macam-macam. Perkataan-perkataan yang tidak berguna, perbuatan-perbuatan yang tidak manfaatnya itu jangan dilakukan. Contoh nih, manfaat tidak ada manfaatnya. Ibu-ibu yang seumur gini pergi ke jam tos, duduk macam anak gadis itu di depan nengok, ndak katik gawe, cuma duduk weh di situ. Para pekerjaan banyak di rumah, anak perlu diurus, ya kan? Tapi kenapa nongkrong di situ ndak katik maksudnya, cuma nongkrong nengok orang lewat, katanya ngilangin stres. Banyak cara untuk menghilangi stres daripada duduk-duduk. Nah itu namanya apa? Perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ibu kadang berbuat sesuatu yang tidak ada gunanya, itu tidak boleh. Kata Allah, orang yang mendapatkan ingin surga Firdaus adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dia menghindari dari perbuatan yang tidak berguna. Yang tidak berguna, perkataan-perkataan yang tidak perlu. Kita itu kan kadang kapan kita harus ngomong, kapan kita tidak perlu ngomong. Saat kita perlu ngomong, kita ngomong. Saat kita tidak perlu ngomong, tidak usah ngomong. Kenapa? Membuat tersinggung orang. Kata Rasulullah, pintu setan masuk itu hanya dua. Lidah, lisan, dengan faraj kita, kemaluan kita tuh. Dari dua tempat itulah setan akan masuk. Dan disitulah tempat setan yang akan masuk menggoda kita. Dari mulut. Mulut ini bisa berabe, bisa berantem, bisa ada teguran, bisa bertinju kita. Makanya kata Rasulullah itu kan, orang yang tidak akan diampuni dosanya dan tidak diberikan surga Firdaus dan tidak tidak dirahmati oleh Allah. Siapa itu? Mereka yang tidak berteguran selama 3 hari kepada saudaranya dan berbuat syirik. Orang tidak teguran itu, marah itu karena lisan. Akibat lisan kita yang keceplosan, ngomong tidak dikontrol. Ya, asal ngomong aja gitu. Akhirnya apa? Orang tersinggung. Makanya lisan ini sering kali tergelincir dan di situ setan kita menggoda. Nah, maka kata Allah, kata Rasulullah, 2 tempat setan menggoda kita, lisan dan kemaluan kita. Maka kalau ibu-ibu pengen ditempatkan di surga Firdaus, maka hindarilah perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Ini zakat ini juga amalan berdaging, Bu. Amalan berkualitas, sedekah maksudnya. Sedekah itu adalah amalan tingkat tinggi sedekah itu. Artinya apa? Kita ini hidup tergantung sama orang. Baca Quran surah Al-Alaq. Dalam Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Manusia itu diciptakan dalam keadaan tergantung, nempel. Apa itu maksudnya, Bu? Bahwa manusia ini kayak kita ini, ketergantungan kita sangat tinggi kepada orang lain. Kita tidak bisa hidup dewean. Makanya kita hidup harus saling memberi. Sedekah. Saya tidak mungkin bisa hidup dewean. Saya tidak mungkin ceramah sendirian di sini. Kayak orang gila. Itu Ustadz Edan. Ngapa ceramah dewean? Ya kan gitu. Karena nggak ada ibu-ibunya. Ibu-ibu juga tidak mungkin duduk di sini, nggak ada ustadznya, lah ngapui, ya kan? Kayak tadi ibu bengong-bengong kan? Apalagi sholawat-sholawatan. Jadi kita saling membutuhkan. Saya membutuhkan ibu, ibu membutuhkan saya. Makanya kita disebut dengan ketergantungan. Karena kita hidup waktu di alam rahim itu tergantung. Artinya bahwa manusia itu membutuhkan orang lain. Sedekah itu dalam rangka menjalin hubungan baik kita dengan manusia dan Allah. Ingat kata Allah dalam Quran, kata Allah ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Di situ Imam Ghazali Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, amalan apa yang terbaik? Apakah sholat? Tidak," kata Allah. "Apakah puasa? Tidak. Tapi apa amalan yang terbaik buat kami, ya Allah?" Sedekah, katanya. Sedekah itu yang terbaik, yang aku senang melihatnya. Kenapa? Di antara ketika kamu bersedekah itu,
Aku berada di antara orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang disakiti, orang-orang yang lemah. Begitu kau tolong orang yang lemah itu, aku akan menolong kamu juga. Itu hebatnya sedekah itu. Dan sedekah itulah besok yang akan melindungi kita besok, Bu. Yauma zilla illa zillu. Tidak ada yang bisa melindungi kita matahari sejengkal itu kecuali sedekah. Sedekah itu. Nah, sedekah itu jangan ibu pahami bagi duit. Nggak usah jauh-jauh. Apa yang ibu punya? Maka pernah Rasulullah bilang, senyum ibu-ibu itu sedekah. Buat suaminya, buat anaknya. Jangan cemberut, masuk rumah cemberut, keluar rumah cemberut, lah pergi kemana-mana cemberut, nggak seneng nengoknya. Coba saya tanya ibu kalau berkawan sama kawan ibu-ibu, tiap hari cemberut ibu, nggak pernah senyum, ya kalau bahasanya curek gitu, jadi durek mukanya, jadi nggak pernah bertekuk terus mukanya. Kita yang sebagai kawan nih, nggak enak berkawannya. Coba kalau ibu kawan, dari mana? Hebatlah kau senyum terus, bahagia terus kayaknya kita tuh kan. Kawan kita ikut bahagia, Bu, menular ya. Menular. Jadi senyum itu sedekah. Sedekah buat kawan kita. Apalagi kalau kita nggak punya senyum, tapi jangan senyum dewean. Nah, dari ujung gang sana senyum ketawa, ini stres nih. Kebanyakan apa nih ya? Atau mungkin lagi masalah nih, stres. Senyum pada tempatnya, pada waktunya. Saat ibu perlu senyum. Saat ibu lagi udah penuh senyum, udah usah. Kalau lagi marahi anak jangan senyum. Dianggap sepele. Ini marah apa ibu saya ini? Marah kok sambil ketawa-ketawa. Jangan. Senyum saat itu, tidak perlu senyum, tidak usah. Saat ibu lagi ngomong anak dengan baik untuk berikan kasih sayang, sapalah dia dengan senyum anak itu. Wah, itu sedekah buat anak. Menyambut datang suami dari kantor, dari luar, dari mana-mana, sambutlah dengan senyum, itu pun sedekah. Jangan disambut dengan panci, pelodang. Waduh, baru datanglah sudah ribut nih. Nah kan gitu kan, streslah tambah orang. Makanya kata Rasulullah, sedekahkanlah apa yang kita punya. Kalau punya uang ya sedekahkan uang. Kalau punya harta sedekahkan harta. Nggak punyanya senyumlah kepada orang. Bahagiakanlah orang dengan senyum kita. Dunia akan tersenyum kalau ibu-ibu tersenyum. Dunia akan cemberut kalau kita semua cemberut. Jadi dunia akan bergembira semuanya. Terus kemudian bersedekahlah kepada manusia, kepada alam, kepada binatang. Semuanya kita sedekahkan apa yang kita punya. Ini ada orang, Bu, saking pelitnya, nauzubillah min zalik. Sampah makanan yang cuci piring itu ada sampahnya, nasi-nasi bekasnya. Itu nak dilempar ke tong sampah. Ada ayam orang banyak di situ, tidak mau. Apa jawabnya? Enaknya orang tuh. Ayam dia gemuk, aku susah. Jadi masih mikir sampah aja masih diperhitungkan coba. Kenapa? Dia iri nengok ayam orang tuh gemuk tetanggonya. Padahal ya sudah, kita bersedekah kepada tetangga. Ayamnya gemuk, dia bahagia. Allah kasih kebahagiaan buat kita. Dengan sampah kita bisa bersedekah. Ini masih dihitung-hitung. Saking pelitnya. Nauzubillah. Nauzubillah, buang sampah nasi aja masih hitung-hitung. Sampai dipendemnya, Bu. Dipendemnya saking tidak maunya dimakan ayam itu tadi. Tidak boleh ayam tetangganya makan. Saking pelitnya, nauzubillah min zalik. Saya ketemu ada orang model begitu. Ya, kalau ibu-ibu model begitu janganlah. Kenapa? Ayam tuh bukan kita berbaik dengan orangnya, tidak. Tapi kita sedang berbaik dengan makhluk Allah. Kalau ada kucing keleleran di rumah tuh tidak makan, kasih makan aja. Yang sampai kasihan dia, karena dia perlu sedekah kita. Kalau kita sedekah sama binatang, apakah kita dapat pahala? Dapat. Ibu kalau punya pohon tuh, dimakan sama codot atau dimakan sama monyet atau dimakan sama burung, jangan ngomel-ngomel. Kurang ajar burung nih, memang burung gak sekolah memang kok. Gitu. Itu jangan ngomel. Biarkan yang sudah dimakan, yang belum selamatkan, dibungkus dan diapok, kira-kira begitu. Yang sudah dimakan jangan diomel-omel. Biar aja. Itu sedekah kita buat burung, padi segala macam. Nah, ini sedekah nih. Kalau orang beriman itu, kalau kepengen beruntung kata Allah, ya, walladzina hum lizakati fa'ilun. Kerjakan zakat dengan baik.
Yang kemudian yang berikutnya, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, yang tadi saya katakan. Dua tempat setan itu adalah di lisan dan di kemaluannya. Ibu perhatikanlah, banyak masa depan orang celaka. Ibu-ibu celaka, bapak-bapak celaka. Kenapa? Mengumbar aurat, mengumbar hawa nafsu, sehingga dia terpengaruh dan akhirnya hancur masa depannya. Semuanya hilang. Maka dari itu, ini dijago betul kemaluan itu. Jangan sampai dibebas-bebaskan begitu. Nah, hati-hati punya anak gadis, Bu. Kalau punya anak gadis, dulu orang punya anak gadis, tidak balik jam 10 tuh dicariin. Sekarang anak gadis balik jam 2, udah dicariin. Di kafe-kafe dia kan, diskotik sampai jam 2, kadang sampai subuh anak gadis. Emaknya tidak tahu. Nah, kalau ibu punya anak gadis, carilah, karena dia nanti akan menjual auratnya. Jadi itu nanti dia nggak beruntung hidupnya, kenapa? Susah. Apalagi sudah seperti itu, ya. Nah, itu kira-kira. Apalagi itu orang yang menjaga amanah Allah, itu juga termasuk orang beruntung. Amanah itu ada dua macam, Bu. Satu, badan kita, nyawa kita, itu amanah dari Allah. Jago itu kesehatannya, beri makan, beri pakaian yang bagus, yang sehat buat dia. Kedua, anak, amanah dari Allah juga. Jaga itu dengan baik. Kenapa? Kalau kita menjaga amanah itu, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Terus kemudian Ibu, masuk surga itu tidak melihat banyaknya amalan Ibu, tapi melihat kualitas amalan. Percuma Ibu banyak semalat iyo, zakat iyo, semuanya, sembahyang zuhur, sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang duha, sembahyang wudu, segala macam sembahyang dilakukan. Ya, tidak butuh banyak amal, tetapi sedikit amal tapi berkualitas. Coba Ibu jalankan 5 ini, 5 hal dalam Quran surah Al-Mu'minun itu, saya jamin kalau tulus ikhlas Ibu jalankan, surga Firdaus Ibu dapatkan dunia akhirat. Saya percaya itu. Karena ini adalah kehidupan kita, hablum minallah, hablum minnas. Karena dua itu yang kita jalankan. Terus satu lagi pesan terakhir dari saya, pesan sebelum kita tutup. Buatlah pekerjaan amal itu satu saja yang sebagai andalan Ibu untuk besok kalau meninggal. Satu aja amalan yang andalan. Kalau saya, ini amalan andalan saya apa, Bu? Mengajar. Jadi saya ngajar benar-benar. Ngajar benar-benar, saya carikan ilmu yang terbaik, betul-betul saya ngajar, bersiapan betul. Karena andalan saya di situ. Ada orang sedekah, itu andalannya tuh. Ada orang andalannya tuh sedekah senyum. Jadi begitu dia mati, banyak orang cerita, kamu kenal sama orang, wih orang ini baik betul, dia ini mulutnya manis betul, dia ini mendoakan, sering mendoakan orang terus, kalau ketemu tuh menyapa dan menegur serta mendoakan orang. Datang lagi kawannya, kenal, kenal, orang hebat, orang baik, mulutnya manis, indah kata-katanya. Semua orang akan bicara masalah lisannya, dia tidak pernah nyinggung orang. Semua dunia akan bercerita. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Dunia, bumi akan bercerita tentang kebaikan kita. Itulah amalan andalan Ibu. Ya, andalan. Tapi kalau ada orang yang bilang, waduh, preman, ini jahat. Semua orang cerita, itu doa kita bahwa kita tidak akan masuk surga. Semakin banyak orang bercerita tentang kebaikan kita, semakin mudah jalan kita menuju surga. Semakin sedikit orang menceritakan kebaikan kita, semakin payah kita nak sampai kepada surga tadi. Maka lakukan perbuatan yang rutin Ibu lakukan sampai mati. Tidak usah berubah, itu aja lakukan terus. Sebagai karakter Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Maka itulah sebagai tangguh besok menuju kepada surga Firdaus. Saya kira begitu ya. Jam berapa kita asaran? 37 dah? Hah? 10 menit lagi. Nah, 10 menitnya ada waktu sedikit. Boleh nanya silakan. Sebelum kita tutup. Saya kira begitu yang bisa disampaikan Bu, masalah yang tadi ada, karena kita waktunya mepet ya. Ada pertanyaan? Satu aja boleh, 10 menit kita memanfaatkan waktu. Kalau nggak ada saya tutup. Ya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, saya langsung aja Bu ya. Sebelum melaksanakan perbuatan ini, satu, persiapkan hatinya dulu. Bersihkan hatinya dari iri, dengki, hasut, tamak, rakus. Buang itu dulu. Otaknya biang keroknya di situ. Kita ini tidak mau sedekah karena kita bakhil. Kita tidak mau sedekah karena iri, dengki. Buang itu dulu. Kalau itu sudah Ibu bersihkan satu persatu, buang itu, maka nanti akan muncul sifat yang lain. Ya, itu satu pertama. Jadi bersihkan itu dulu, kemudian fahamilah bahwa kita ini besok akan menghadap kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, buat tim pergaulan atau dekatilah orang-orang yang seirama, sefrekuensi dengan Ibu. Yang satu frekuensi ini contohnya nih, frekuensi saya cocok dengan ibu ini. Kenapa? Dia rajin sedekah, saya mau berkawan sama dia. Jangan ibu berkawan sama tukang fitnah. Lama-lama ibu yang difitnah atau ibu jadi tukang fitnah. Hindari itu. Cari orang yang berkawan tidak tukang fitnah. Cari orang yang sopan santun ngomong katanya. Kawan itu. Kalau ibu tidak cocok, dicocok-cocokkan. Buat diri kita nyaman, enjoy dengan orang itu. Jadi kawan itu kita menentukan. Filsafat kita, memang batin kita tuh kawan tuh kadang nyocok sendiri dia. Tapi kita bisa menghindari. Kita pakai waspadaan akal gitu. Aku kalau berkawan sama dia ini bahaya nih. Bisa-bisa aku jadi tukang fitnah. Ini kalau ada aku di fitnahnya. Ini kalau aku tukang gibah ini bahaya nih. Kagak aku digibahnya. Hindari itu kawan, cari kawan yang sesuai dengan kita. Kawan akrab itu ndak usah terlalu banyak. Cukup satu atau dua tapi berkualitas. Tapi kalau kawan boleh seperti buih di laut, boleh kau sekedar kenal. Tetapi kawan untuk membangun diri kita, carilah kawan yang seirama, satu frekuensi, itu yang akan membangun kita. Yang ngajak pengajian, itu cari kawan seperti itu. Jangan yang hindari, tidak usahlah pengajian ini berbincang untuk apa, tidak ada manfaatnya. Itu kawan, tidak usah dikawani lagi besok. Untuk lebih dekat. Jadi, kawan itu kita tentukan sendiri Bu. Jangan sampai ibu mengikuti irama hatinya. Kenapa kita senang berkawan sama orang-orang seperti tukang fitnah? Karena kita sendiri sebenarnya adalah tukang fitnah juga. Karena kita cocok di situ. Karena kita senang difitnah, senang memfitnah. Maka kita senang aja berkawan sama orang itu. Tapi kalau ada orang yang gak suka dengan kau begitu, karena dia gak cocok hatinya, sifatnya gak cocok dengan seperti itu. Maka pertama kali bersihkan hati itu dulu, barulah nanti bisa mencapai semuanya. Dan semua 5 hal nih pasti bisa dilakukan. Kalau itu dilakukan yang saya sebutkan tadi. Jadi bersihkan otak kita, pikiran kita, positifkan pikiran, positifkan hati, isi hati dengan akhlakul karimah, kemudian cari kawan-kawan yang mendukung iman kita, mendukung Islam kita, mendukung amal kita. Dekati kawan-kawan seperti itu, maka insya Allah semua akan mengikut dan semua akan jadi seperti baik, seperti semula. Begitu kira-kira. Ya Bu ya, paham ya? Saya kira begitu ya Bu. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Mungkin lanjut lagi nanti kalau ada waktu kita bulan depan lagi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan topik yang lain. Kalau ada pertanyaan silakan dikumpulkan nanti pada ketemu sama saya. Boleh dipertanyakan. Dicatat aja nanti kita jawab pada saat kita pertemuan. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.